Haleluya. Oke, mari kita lihat ini firman Tuhan. Yang pertama, haleluya. Yang pertama, semua janji perlindungan adalah iya dan amin. Tuhan menjanjikan perlindungan kepada Anda dan saya. Dalam dunia sekarang ini, kita tidak, orang bilang kepastian ataupun kadang dunia sekarang tidak pasti. Kan bila-bila saja malah ada WHO mengatakan bahwa ada wabah lagi akan lebih hebat daripada COVID-19. Sedangkan yang COVID-19 ataupun COVID-19 ini pun sudah cukup parah sudah. Kan? Mula-mula tersyok lah, semua berdiam-diam di rumah sekali 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, nah mulai merasa sudah dia punya kesan impact ya. Janji perlindungan Tuhan kepada Anda dan saya yang pertama, ini singkat ini. Saya mau kamu ambil ini, ada 5, sekurangnya 5 ini, bawa pulang. Dan katakan ini milik saya. Karena saya pewaris janji Abraham. Karena bukan apa yang saya buat, tapi apa yang Yesus buat kayu salib, sempurna untuk Anda dan saya. Amin. Dia katakan sih Mazmur 91, saya suka ini. Saya mau sebagai jemaat Tuhan ambil ini Mazmur 91. Kalau boleh, kalau tidak tahu apa bahan doa ataupun apa yang mau baca firman Tuhan waktu malam sebelum tidur bersama keluarga ataupun individu pribadi suami istri dan sebagainya, baca ini sama-sama. Mazmur 91 ayat 3 dia katakan sungguh. Kamu mau tahu maksud itu sungguh? Pastikan sungguh dialah yang akan melepaskan. Sungguh, surely dalam bahasa Inggris. Pasti dia yang akan melepaskan kita dari apa? Dari jerat perangkap burung, dari jerat perangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Nah, kalau penyakit sampar itu COVID-19 lah kan. Apalagi penyakit sampar yang busuk. Kalau di Afrika Ebola, kan? Orang bilang ada lagi virus yang lebih teruk lagi. Yang kita tahu bahwa apapun penyakit sampar tersebut, firman Tuhan mengatakan ayat 3, sungguh dialah Tuhanlah yang akan melepaskan. Nah, kamu katakan, Tuhan tua, ini melepaskan ini. Saya sudah tertangkap. Tidak apa. Dalam dunia ini seperti jerat. Di mana-mana pun kita berjalan seperti jerat. Kamu lalu pikir kamu lalu suatu tempat itu semua selamat. Tidak. Mungkin di sana sini orang sedang mengintai. Virus bertaburan ataupun berterbangan, dia punya mikroorganisme itu berterbangan di mana-mana. Orang limpah sakit, tapi kita tidak kena. Amin. Yang kedua dia katakan ayat 4, dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya adalah perisai dan pagar tembok. Kan? Kita berada di bawah lindungan Tuhan, di bawah kepak. Amin. Kemudian yang kelima dia katakan engkau tak usah takut pada kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Maksudnya siang malam. Malam gelap, siang terang, tapi terang-terang pun ada panah lagi. Ada ancaman. Saya tidak musuh penutua. Betul, kita tidak musuh. Kamu bercakap tentang orang. Tapi dia berbicara bukan hanya orang. Semua entiti di luar yang nampak ada tidak nampak. Firman Tuhan mengatakan engkau tak usah takut. Ini janji Tuhan. Jangan takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap anak yang terbang di waktu siang. Sekali lagi ayat 6. Terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Ayat 3 dan ayat yang ke-6 ini sama. Ada firman Tuhan mengatakan terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap. Mungkin itu bawaan tikus, tidak tahu apa semua. Dia katakan terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Oh, ini virus boleh hidup ini karena lembab-lembab. Nah, tidak ada masalah. Amin. Dan yang ketujuh dia katakan, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetap tidak akan menimpa. Walaupun dia katakan 1000 orang rebah di sisi maksudnya dekat kan. Jadi 10.000 lebih ramai lagi, 10.000 di sebelah kanan. Sebelah kanan maksudnya bukan dekat saja, mungkin jauh, tapi sebelah kanan. Tetapi itu tidak akan menimpa. Amin. Luar biasa. Yang kedua, mari kita lihat ini. Yang kedua adalah tempat perlindungan yang paling aman. Soalnya ini paling selamat deh sebenarnya. Ini Indonesia sudah sedikit punya tulisan. Ini bukan saya dari Indonesia. Ini saya terjemah sendiri ini. Perlindungan yang paling selamat, paling aman di jagat raya. Maksudnya bukan hanya di
di Malaysia, di Sabah, bukan hanya di dunia yang paling selamat, bukan hanya di seluruh angkasa bimah kita ini, kita punya galaksi, tapi seluruh jagat raya, semua ciptaan Tuhan yang paling selamat di mana? Yaitu di bawah kepak Tuhan Yesus. Kalau kita lihat di dalam ayat yang sebelum ini, ayat yang keempat, dalam Mazmur 91, dia katakan, dengan kepaknya ia melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Amin. Ini yang luar biasa. Tapi ada satu yang sama beritahu kita di sini. Kita lihat dalam Matius. Dia katakan begini, Yerusalem, ini seruan Yesus. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali dia bilang, aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti anak induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tapi kamu tidak mau. Kamu lihat ini, ada satu yang sangat luar biasa di sini Tuhan Yesus katakan. Dia seumpama seekor ibu ayam yang mau mengumpulkan, tapi tidak memaksa. Dia rindu, dia mau. Bapak kita di sorga, dalam pribadi Kristus Yesus, bukan macam banyak bapak di dunia ini. Nih, dibilang bawa seberang jalan kan, anak minta tidak mau kita pegang, mau hidup mesti bapak yang pegang seberang jalan, begitu kan? Bapak di sorga kita, Tuhan kita, di dalam Yesus Kristus, tidak memaksa. Dia mau kamu yang mau melepaskan ataupun mau merelakan, apa kata ini? Merelakan diri kamu. Dalam bahasa Inggris consent, merelakan diri kamu untuk diselamatkan, untuk mau berada dan masuk di bawah lindungan. Tuhan tidak paksa. Sebab mengapa ada iman? Iman kita ialah keinginan kita ataupun konsen kita, kerelaan kita untuk mau berada di bawah naungan perlindungan kepak kasih Tuhan. Tuhan Yesus adalah seperti seorang gembala. Dia akan pergi cari domba. Tetapi ada satu tuh domba perlu buat. Ketika dia ditemukan, dia tidak paksa. Itu domba perlu memberikan dirinya, diambil, ditangkap, diambil, diangkat, kemudian diletakkan di belakang dia. Kalau tidak, goyang-goyang begini meronta, susah kan? Kamu nampak ayam, kalau mau tangkap ayam, dia tidak rela untuk disembelih. Begitu dia kan. Domba perlu ada konsen. Dia perlu membiarkan dirinya diselamatkan. Jadi pada hari ini saya mengajak saudaraku, Tuhan telah janji, Tuhan telah dia mau kita berlindung di bawah kepaknya, tapi dia tidak akan paksa kamu. Dia mau kamu merelakan diri kamu. Tuhan, macam pas Adu Surban, lumeges lah kan. Tuhan, saya tidak boleh sudah ini. Saya mau melepaskan semuanya. Saya berharap banyak kepadamu. Saya tidak boleh urus sudah ini, tapi saya percaya Engkau yang mampu melakukannya. Saya mau berada di bawah kepak kamu. Nah, kamu tinggal lihat dalam ayat yang berikutnya, dalam Rut pasal 2 ayat 12. Besok kita baca ayat yang bagus-bagus sama-sama, boleh kan? Dia kata begini, Tuhan kiranya membalas perbuatanmu. Ini adalah perkataan Boas kepada Rut. Si Rut ini, dia pergi tidur di tempat pengirikan, ataupun di tempat pengirikan apa ini? Ini macam yang kasih macam pergi mengagik punya kan, kasih pisah itu biji dengan itu daun itu kan mengagik itu kan kalau dusun. Pengirikan Boas, tapi atas arahan dan juga cadangan daripada si Naomi. Jadi pergi, jadi dia tidur di bawah kaki si Boas. Maksudnya dia mau di bawah naungan, di bawah lindungan, di bawah kepak, di bawah supervise si Boas. Jadi ini Boas cakap. Dia tidak sadar tuh waktu malam. Dia begitu, kalau sadar pagi-pagi, sana si Naomi di bawah kaki dia. Dia katakan begini, Tuhan kiranya, ini Boas bercakap. Dan kita tahu bahwa tipe ataupun cerita tentang Boas dan juga Rut adalah berbicara tentang seperti hubungan jemaat dengan Bapa di sorga, dengan Tuhan Yesus. Dia katakan begini, Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu. Dan apa dia punya perbuatan itu? Perbuatan dia pergi pelan-pelan masuk dan berada di bawah kaki, minta perlindungan sama si Boas. Itu perbuatan dia. Dia merelakan diri dia, konsen dirinya untuk dilindungi,
di bawah naungan si Boas. Seakan-akan seperti Anda dan saya merelakan diri kita untuk berada di bawah naungan kasih Tuhan. Dia katakan, ini perkataan Boas, Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu dan kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Maksudnya ini. Tuhan tidak paksa kita untuk mari dibawa ke paksa, mari semua tarik pakai kaki, mau tarik supaya mau lari pukul. Tidak, Tuhan tidak paksa begitu. Tapi bila kita pergi dibawa ke pak dia, Tuhan saya mau merelakan diri saya mau percaya pada Engkau, saya mau menyerah hidup saya di bawah pelindungan, hanya Engkau yang tempat saya berlindung. Kita letak diri kita di bawah kasih Tuhan. Tuhan mengatakan Dia akan balas perbuatan kita itu. Perbuatan kita mau berada di bawah naungan Tuhan itu mendapat balasan. Seakan-akan Tuhan Yesus cakap begini, bila kau datangkan Tuhan Yesus, saya mau berada di bawah perlindungan kamu, saya mau Tuhan lindungi saya dengan kepak. Seperti begitu kan? Ataupun jubahmu dekat gini, Tuhan Yesus buka dia punya jubah, marilah dia bilang. Itu sampai Tuhan Yesus bilang, terima kasih. Dia bilang, dia cakap terima kasih dengan kita. Terima kasih karena kau percaya dengan saya. Saudaraku, inilah kasih Tuhan kita. Dia tidak paksa kita, tapi bila kita merelakan diri kita, Dia ucap terima kasih lagi apabila kita percaya pada Dia. Dan Dia mengatakan bahwa upahmu dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan. Apabila kita percaya pada Yesus, ada upah. Amin. Yang ketiga, Yesus melayakkan kita. Ini yang sangat penting ini. Sudah ulang ini, Yesus melayakkan kita. Darah Yesus melayakkan Anda dan saya. Dalam Ibrani pasal 12 ayat 24 firman Tuhan mengatakan, kepada Yesus pengantara perjanjian baru dan kepada darah memercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habil. Itu dalam bahasa Melayu. Kalau bahasa Inggris katakan begini, and Jesus the mediator of the new covenant and the blood of sprinkling that speak better things. Dia bilang, speak better things than that of Abel. Nah, kita tahu bahwa darah Habil berbicara. Kalau kita tengok dalam perjanjian lama, selepas Kain bunuh Habel, tubuh Habil mati. Habel punya dia mati, tapi darah dia masih hidup. Dan darah dia berteriak kepada Tuhan. Dan apa dia punya teriakan? Pembalasan, revenge, balas dendam. Darah harus dibalas dengan darah. Dan itu darah Habil. Bila Bapak di surga tanya dengan Kain, dia bilang, di mana kau punya adik? Bilang Kain, saya ini Tuhan jaga adik saya. Kau tanya saya mana adik saya? Mana saya tahu? Dia bilang. Terus Tuhan bilang dia punya darah berbicara. Tuhan mendengar suara darah Habil. Tapi dalam perjanjian baru firman Tuhan mengatakan darah Yesus, dia katakan berbicara lebih kuat. Perkataan Indonesia lebih kuat. Tapi dalam bahasa Inggris King James yang lebih dekat dengan terjemahan asal dia, yaitu dia katakan begini, speak better things, mengatakan sesuatu yang lebih baik. Kalau darah Habil berbicara tentang balas dendam, vengeance, darah Yesus berbicara tentang better things, yang lebih baik. Apakah darah Yesus katakan? Pengampunan, diampuni, dimaafkan, dikuduskan, dan juga termasuk dilindungi, diberkati. Darah Yesus berbicara tentang hal yang lebih baik. Damai sejahtera, sukacita. Amin. Kita ingat yang ketiga ini. Yang pertama tadi, janji perlindungan Tuhan dalam Mazmur 91. Kemudian kita belajar tentang kepak Yesus. Tempat yang paling aman sekali di bawah kepak Yesus. Kita merelakan diri kita berada di bawah kepak Yesus. Tuhan Yesus beritahu terima kasih. Malah dia berkati kita lagi. Dan yang ketiga, Yesus yang melayakkan kita. Itu darah Yesus. Yang keempat, Tuhan pada masa dan tempat yang tepat. Pernahkah kamu dengar begini? Allah, dia tidak kena apa itu, tapi dia berada di tempat dan masa yang salah. Kalau dia lambat sedikit dia itu, selalu kita cakap begitu kan? Ada case-case macam itu, macam kemalangan dan sebagainya. Kalau udah dia tidak, dia bilang,
Dia tidak dengar baca bapak dia supaya jangan pergi, tapi dia pergi juga. Berada di tempat yang salah dan masa yang salah. Tapi saya beritahu kamu di sini, ini janji Tuhan. Kita sentiasa berada di tempat dan masa yang tepat. Karena Tuhan Yesus bersama dengan kita. Walaupun orang bilang, wah tidak seorang pun yang selamat waktu itu, karena berada di tempat yang salah. Walaupun tempat itu salah, masa yang salah bagi orang lain, bagi kita sentiasa yang tepat. Kita mendapat perlindungan. Lihat apa yang Tuhan katakan dalam Yohanes 10 ayat 4. Dan jika ada bahaya pun, Tuhan akan ubah itu bahaya. Tuhan akan selamatkan kita. Dalam Yohanes 10 ayat 4 dia katakan begini, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ini adalah kitabnya Gembala. Ia berjalan di mana? Di depan mereka, dia bilang. Dan domba-domba itu mengikuti dia, maksudnya di belakang. Kita ikut di belakang. Karena mereka mengenal suaranya. Di manakah kedudukan Yesus, Gembala kita yang agung? Di depan kita. Ada orang cakap begini, jangan berjalan di hadapan saya, nanti saya tidak ikut. Jangan pula ikut di belakang saya, mungkin saya tidak akan memimpin. Tapi jalanlah bersama-sama dengan saya, di sebelah saya. Itu ada juga kebenaran dia. Tapi dalam hubungan kita dengan Tuhan Yesus sentiasa berjalan di hadapan. Kenapa? Karena laluan yang dia lalu adalah laluan yang dia dahulu yang lalui. Kita bilang, lama ini tempat baru atau tempat saya tidak tahu, saya tidak biasa tempat ini. Jangan susah. Gembala kita sentiasa mendahului kita. Karena posting di satu tempat yang baru, di Pitas, tidak masalah. Tuhan Yesus sudah pergi Pitas. Allah, saya karena di tempat yang saya belum pernah pergi, itu dia punya suku-suku sana, Allah ganas-ganas. Tidak masalah, Tuhan Yesus akan mendahului kita di sana. Dan kalau Yesus mendahului kita dimanapun perjalanan kita, karena kita ada di belakang, di depan kita adalah Gembala. Macam kalau kita driving kereta, kita Tuhan Yesus bersama kita, tapi dia sudah bersama depan kita, sudah ada. Macam 2 minggu lepas, kita punya bakal penetua, yaitu Deacon Frederick dan Deacon Bonnie. Diorang sedang perjalanan dari KK balik ke Ningau, ada urusan keanggotaan. Kan? Waktu mereka balik, naik itu Kimanis, angin kuat. Tapi ketika mereka naikkan kereta turun, sudah kasih begini-gini lampu. Turun limpas, kasih begini-gini lampu. Kenapa highlight ke lampu saya, dia bilang. Si Deacon Frederick. Oh tidak juga, tidak highlight. Tapi bila begitu orang balik-balik kasih highlight, mungkin ada apa-apa. Jadi mereka tidak laju, mereka slow. Betul. Di depan mereka berjatuhan semua kayu karena patah, kena angin. Yesus seperti itu. Dia sudah mendahului perjalanan kita. Tidak ada istilah bagi kita berada di tempat dan masa yang salah. Karena Yesus mendahului kita sebagai Gembala. Amin. Haleluya. Dan yang terakhir, haleluya. Tuhan adalah kekuatan dan kubu pertahanan. Di dalam Mazmur 91 ayat 2, firman Tuhan mengatakan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percaya. Jangan risau. Adakah itu ancaman penyakit ataupun mungkin ancaman yang sama seperti apa yang berlaku di negara-negara di Eropa sekarang, di Ukraina, di Rusia, di Syria, malah juga di Israel sendiri, yang melihat ancaman-ancaman dari segi peperangan dan sebagainya, ancaman keganasan dan sebagainya. Dengar baik-baik. Tuhan mengatakan bahwa tempat perlindunganku dan ku pertahananku, Allahku yang percaya. Ini yang diisytiharkan oleh Daud. Dia adalah tempat perlindungan kita, kubu pertahanan kita. Dalam 144 sekali lagi, dalam ayat 1 dan 2 ada katakan dari Daud, terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Yang menjadi tempat perlindunganku, kubu pertahananku, kota bentengku, penyelamatku, perisaiku. Saya suka betul nih. Mari kita ulang balik sekali lagi. Yang kata begini, tempat perlindunganku, kubu pertahananku, kota bentengku, penyelamatku, perisaiku. Dia bilang, tempat aku berlindung yang menundukkan bangsa-bangsa di bawah kuasa. Tuhan adalah tempat perlindungan dan kubu pertahanan kita. Kan? Kekuatan untuk maju. Jikalau kita harus bertahan, kita ada kubu yang tidak akan kena tembus.
Ini luar biasa. Saudaraku, ini saya mau beritahu kita. Kalau kita dengar semua janji Bapa ini, tidak ada tuntutan dari kamu supaya kamu dapat sesuatu melayakkan kamu dapatin. Karena apa yang sebetulnya dilakukan oleh kita telah dilakukan oleh Yesus bagi pihak Anda dan saya sekali untuk selama-lamanya di kayu salib. Jikalau ada sesuatu yang harus kita buat, yaitu perkataan yang saya gunakan bahasa Inggris, rest, rehat, duduk diam, tenang, dan percaya bahwa Tuhan Yesus telah menyelesaikan semua bagian dan saya. Yang pertama, semua janji perlindungan adalah iya dan amin. Mungkinkah Tuhan mau tolong saya? Tidak. Iya dan amin. Yang kedua, tempat perlindungan yang paling aman di jagat raya ini adalah di bawah kepak sayap Tuhan. Bila kita masuk jadi bawah kepak Dia, percaya, merelakan diri kita, konsen, Tuhan Yesus bilang, selamat datang. Terima kasih karena kau percaya dengan saya. Upahmu akan diberikan padamu sepenuhnya. Haleluya. Yang ketiga, Yesus yang melayakkan kita, darah Yesus melayakkan kita. Amin. Dialah telah memberi kepada kita segala sesuatu yang kita perlukan untuk melayakkan diri kita menerima janji Bapa, janji Abraham, janji berkat melalui keturunan Abraham. Tolak semua tuduhan iblis yang mengatakan yang kita tidak layak. Oh, pengkurang jadi, timulah kau punya. Selalu dia kasih iblis, coba kasih introspektif kita, melihat diri kita, kelemahan orang sekeliling kita. Kamu tahu kan? Tidak ada lagi yang menjadi penghalang bagi kita untuk menerima janji Bapa. Tidak ada. Kalau kamu orang bilang, saya tahu benar satu, dosa yang menghalang. Betul, dosa yang menghalang, tapi dosa sudah dibayar harga oleh Yesus, tuntas, lunas, cash sepenuhnya. Tidak ada hutang lagi. Satu saja menjadi gangguan kita, yaitu pikiran kita untuk terima bahwa memang janji Tuhan itu sudah kita terima. Jadi soalnya perangan di pikiran kita, perangan itu di pikiran kita. Tapi mari bersama-sama dengan saya pada hari ini kita terima janji bahwa darah Yesus, janji bahwa darah Yesus yang melayakkan Anda dan saya. Kalau iblis bilang kau tidak layak, betul iblis, kalau kau timu saya memang saya tidak layak. Tapi bukan saya melayakkan saya, darah Yesus. Jadi jangan timu saya, timu darah Yesus. Kalau darah Yesus layak, saya layak bilang. Amin. Yang keempat, Tuhan pada masa dan tempat yang tepat. Tidak ada istilah mengatakan kita di tempat yang salah, masa yang salah. Saya kesaksian berapa tahun yang lalu, kurang 5-6 tahun lalu, 7 tahun lalu, kami menerima seorang pentabir baru di sekolah. Pentabir di sini bukan tidak bagus, dia sangat bagus, tapi karena dia sangat baik, malah perkataan yang saya guna ialah lurus. Itu memberi tekanan kepada pihak sekolah, memberi tekanan kepada guru-guru, sekolah tidak, guru-guru. Karena semuanya harus ikut peraturan. Jadi banyaklah guru-guru yang tidak setuju, memberontak dan sebagainya. Tapi apa yang dia buat memang betul. Cuma mungkin kurang kemanusiaan lah, humanism kurang sedikit. Kan? Jadi saya terlibat sama. Saya ada keperitan dan semula ada perasaan untuk mau menentang, malah melawan pentabirin. Tapi akhirnya Tuhan beritahu saya, dia bilang, kalau kau percaya bahwa kau berada di sekolah itu bukan kebetulan. Tidak ada masa dan tempat yang salah. Semua tepat, Tuhan yang atur semua. Kalau kau percaya bahwa kau berada di situ bukan kebetulan, tapi rencana Tuhan, kau harus juga percaya siapa-siapa yang ditempatkan bersama-sama dengan kamu juga bukan salah, tapi tepat sesuai dengan rencana Tuhan. Saya bertobat, saya bilang, Tuhan, kalau saya percaya saya tidak silap di tempat ini, maka saya harus percaya bahwa pentabir saya ini juga tidak silap berada di sini, jadi pentabir kita. Amin. Seperti om, bila saya mulai bersikap seperti itu, hubungan saya dengan bukan hubungan saya dengan pentabir ini. Pentabir saya macam biasa juga, sama juga. Tapi hubungan saya dengan diri saya sembuh. Saya tidak lagi sakit hati. Dulu sakit hati, saya selalu sakit hati, saya sembuh. Saya stres hilang. Sehingga saya boleh ikut semua arahan yang Tuhan tanpa stres. Sehingga satu peringkat
bila pengotua ataupun pentabir ini perasaan saya punya perubahan, dia bilang, Denny, saya nampak kau sudah bertobat. Dia bilang, saya nampak kau sudah bertobat. Jadi mulai ini hari ini kau tolong beritahu kawan-kawan kamu supaya dorang bertobat juga. Karena kau sebenarnya pengotua, dorang ada kepercayaan masing-masing sebelum, tapi kita juga usahakan supaya mereka mengerti. Tapi saya ada kesempatan dalam suara, saya cakap ini di depan semua kawan-kawan saya. Saya cakap begini, kawan-kawan, saya bilang, kalau saya ini orang percaya pada Tuhan. Saya percaya bahwa saya berada di sini bukan kebetulan. Kalau saya percaya bahwa saya di sini mengajar atau menjadi guru di sekolah itu bukan kebetulan, saya harus juga percaya bahwa kamu, sudah bukan saya bilang orang tua, kamu semua yang ditempatkan bersama-sama dengan saya, semua kita bukan kebetulan, mesti ada dia punya tujuan. Jadi saya sudah sampaikan apa yang pengotua minta saya sampaikan. Saudaraku, tidak pernah, saya beritahu, tidak pernah tempat dan masa yang salah. Tidak pernah, saya ulang balik, tidak ada bilang pasangan yang salah, salah pilih dan semuanya, tidak. Kita orang percaya, saya percaya Tuhan sudah mendahului hidup kita. Tidak ada yang bilang salah pilih option dan sebagainya. Pilihan-pilihan. Percaya nih, klaim janji Tuhan ini. Gembala sudah mendahului, dan pasti yang terbaik yang diberikan kepada Anda dan saya dalam pribadi kita dan keluarga kita. Amen. Dan yang terakhir, Tuhan adalah kekuatan dan kubu pertahanan kita. Amin. Jemaat Tuhan, kita balik. Lihat ini 5 sekurang-kurangnya janji Tuhan, janji Bapak pada dan saya yang kita miliki. Bukan karena Anda baik, tapi karena Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih.